Selamat pagi teman-teman. Nah ini hari terakhir gua nginep di Jiwa Jawa Resort. Gue belum mandi deh. Kemarin kan kita udah sempat muter-muter di kawasan Gunung Bromo bareng Bagas, bareng Mas Aga. Kita udah ngeliat lautan pasir, ngeliat ke bagian yang padang rumputnya. Nah hari ini gue akan balik siang nanti ke Jakarta. Tapi rencananya itu sebelum gue balik, gue pengen nyamperin lagi ke sana. Tapi bedanya kali ini kita akan ke salah satu viewpointnya. Di viewpoint yang biasanya dilihat sama turis, dimana itu jadi spot foto yang keren ya buat mereka ngambil gambar Gunung Bromo dan gunung lain-lain yang ada di sana. Oke, coba pagi ini gue sarapan dulu. Ini gue udah ada di nama tempatnya Rehat Bromo. Rehat Bromo ini bagian dari Jiwa Jawa juga. Ini semacam kayak rest areanya ya, tempat kalau misalnya para pengunjung turis-turis Bromo mau istirahat dulu sebelum turun lagi balik ke perkotaan, mereka di sini bisa makan segala macam, istirahat sebentar, mau mandi juga bisa. Kita sarapan dulu pagi ini, habis itu kita naik sebentar lagi sebelum siang kembali ke Surabaya buat terbang. Pagi bro, Bagas sudah di sini. Wah, malah minumnya juga udah ready. Ini kita sarapan dulu nih. Selesai sarapan, siap-siap kita naik FJ lagi, mau ke viewpoint buat ngeliat Bromo. Panasin dulu, cek. Terus gua nggak ngebantu. Ngecek. Jadi ini selama 3 hari 2 malam gue di sini, tuh keseringan gue ngeliatnya tiap pagi tuh langitnya lebih clear. Kalau udah sore tuh kabut ya guys ya. Jadi kalau kita mau kayak ngeliat yang jelas buat Bromo tuh emang lebih enak di pagi sih, nggak tutup kabut. Cuma emang biasanya gitu ya guys ya, kalau sore tuh pasti kabut, apa nggak juga? Nggak juga sih, tapi nggak bisa ditebak ya. Karena sekarang lagi musim hujan. Nah biasanya tuh siang sore tuh hujan. Siang sore hujan. Ya, walaupun nggak lama kayak cuma 1 jam 2 jam gitu, tapi biasanya Cus terus udah. Iya. Kelar. Cuman habis itu jadi kabut biasanya. Kelar hujan kabut deh. Sebelum hujan kabut, turun hujan kan biasanya agak clear gitu. Oke. Itu kabut lagi. Iya sih. Ya berarti kalau misalnya kayak sekarang nih kebetulan paginya yang lebih clear, mau nggak mau kita lebih ngejar awal ya. Ya. Takutnya udah kesiangan, udah antara udah kabut apa hujan lagi. Nah sekarang kan kita mau ngeliat ke viewpointnya nih, siapa tahu view-nya aman deh. Soalnya kemarin kita udah sempet kesana hari pertama, Lama sore. yang ada udah kabut banget. Sempet nerbangin drone, ngeliat di drone nggak ada apa-apa gitu, putih semua. Kita coba peruntungan yang pagi ini nih. Oke, kita udah hampir sampai di viewpointnya buat ngeliat ke Bromo. Mobil udah diparkirin. Nah, sekarang kita masih tetap harus jalan dulu, sedikit ngedaki ke atas. Ini sebenarnya jalur yang udah gue sempat lewatin pas persis baru datang 2 hari yang lalu. Sore naik, tapi kabutnya tebel. Sekarang baru enak nih, weekend pagi, langitnya jernih. Wah, sampai juga. Ini dia viewpoint nih. Udah kita tanjakin.
Hari ini clear jadi kelihatan semua. Jadi kemarin pas kita naik FJ bareng-bareng Bagas sama Mas Haga, kita lewat sini nih. Akses masuknya masih ada aspal sedikit, baru deh masuk ke lautan pasir. Kita kemarin itu pertama lusurin ini jalur, lautin yang parkiran, terus ke sana lagi. Yang parkiran nih, sanaan lagi. Sampai di ujung sana, baru balik ke parkiran sini. Ngobrol-ngobrol sama kuda. Jalan lagi sini. Setelah itu kita ke sana tuh, pasir berbisik tuh di tengah-tengah situ. Banyak mobil lagi berhenti. So, kita lanjut lagi ke ujung sana. Itu yang padang savana ya, yang udah ijo-ijo semua di sana. Pengen sih sebenarnya naik ke Bromo ini. Dari Pura kita naik sini, ada anak tangganya buat kita ke atas ke mulut kawah. Dan waktu ya insya Allah. Kita kembali ke bawah. Halo teman-teman Derkar Vlog, kali ini karena gue lagi road trip ke Bromo, pastinya kurang lengkap kalau gue nggak nge-review langsung mobil yang gue pakai untuk jalan-jalan di sini. Nah, kita akan lihat lebih langsung mobilnya karena yang menurut gue adalah FJ yang sangat spesial. Ini bukan FJ 40 dan sebenarnya ini juga bukan FJ 43. Langsung aja kita lihat lebih dekat ya. Jadi ini aslinya adalah mobil FJ 40 yang dipunyai nama teman gue Bagas. Ini sebagian dari kalian udah dengar ceritanya kalau Bagas ini adalah salah satu teman gue yang pertama kali off-road bareng gue. Ini adalah mobil FJ40 aslinya. Dulu dia pakai itu udah dari zaman SD, itu kurang lebih tahun 90-an. Aslinya mesinnya 2F. Nah, cuma setelah itu diganti mesinnya jadi diesel dan kita akan lihat untuk mesinnya nanti. Nah, buat gue yang menarik dari mobil ini, kalau kalian tahu FJ43 itu wheelbase-nya sama bodinya kurang lebih sekitar 15 cm ya, atau kurang lebih sekitar 6 inch lebih panjang dari aslinya FJ40. Jadi kalau FJ40 itu wheelbase-nya sekitar 90 inch, FJ43 wheelbase-nya itu sekitar 96 inch. Nah, tapi biasanya kalau misalnya kita lihat FJ43 itu dia wheelbase untuk roda belakangnya tuh posisinya nggak di sini ya. Dia agak lebih ke depan lagi di sini. Jadi yang lebih panjang bodinya justru ada yang di bagian sini. Tapi Bagas ngubahnya itu bodinya emang dibikin FJ43 panjangnya segini. Cuma buat wheelbase-nya dia bikin lebih panjang lagi. Jadi kurang lebih ini mundurnya itu sekitaran 15 inch dari sebelumnya, 12 inch. Itu berarti wheelbase-nya ini sekitar 102 inch. Kayak kebayang enaknya karena dengan wheelbase yang lebih panjang itu pastinya untuk handlingnya lebih enak, untuk manuvernya, dan satu lagi untuk empuknya juga lebih enak lagi ya suspensinya. Karena wheelbase-nya udah dipanjangin 12 inch, bagian bodi yang belakangnya udah tinggal sedikit. Terus teman-teman bisa lihat untuk tangki bensinnya, inletnya itu juga udah dimundurin ya, aslinya kan di sini nih. Nah, dengan dipanjangin wheelbase ini, akhirnya overhangnya juga lebih optimal lagi. Soalnya kalau kalian tahu FJ43 untuk overhangnya belakangnya tuh masih kurang optimal ya. Sehingga kalau kita lagi terkena jalur-jalur yang curam, biasanya bagian belakang pantatnya juga kena. Cuma kalau udah panjangnya sekitar 102 inch, itu lebih enak juga buat off-road. Nah, terus buat warnanya ini juga bukan warna aslinya. Ini pakai warna beige, udah dicat ulang lagi, dan dulunya itu emang aslinya hardtop. Karena aslinya hardtop, akhirnya pas
bodinya dipanjangin, sempat kepikiran untuk ngubah jadi kanvas tapi cuma setengah. Jadi bagian sini masih hardtop semua, tapi di bagian jendelanya ini dirubah jadi kanvas atau softtop. Cuma akhirnya karena pengerjaannya ternyata tidak semudah itu, akhirnya Bagas ngubah full semuanya dibikin jadi softtop. Dan ini untuk softtopnya atau kanvasnya ini lokal ya, ini bukan impor, ini buatan di Jakarta. Oke, sekarang kita akan lihat di bagian depan. Kalau teman-teman lihat, ini adalah FJ yang tahun 80. Jadi grillnya udah grill yang kotak, terus lampunya udah model kotak ini, jadi bandera juga. Terus habis itu dari spionnya juga beda, nanti sisanya lagi di dalamnya yang bedanya ya. Nah, ini mobilnya ada beberapa ubahan. Jadi sebenarnya konsepnya nggak benar-benar yang semuanya orisinil, karena emang Bagas mikirnya yang penting klasik look aja, tampangnya benar-benar otentik. Tapi sebenarnya barang-barangnya ada sebagian yang dirasa wah gua upgrade aja deh biar lebih enak. Salah satu contohnya adalah steering house-nya. Jadi kalau kalian tahu kan steer house-nya asli dari FJ40, itu posisinya nggak di sini ya, posisinya di dalam ya. Terus ada idle arm-nya lagi di sini. Ini udah diganti pakai Toyota Crown. Salah satu resep paten yang biasanya orang rubah tuh pakai Commando atau pakai Crown. Nah, tapi untuk suspensinya kebanyakan tuh semuanya masih stok. Kayak misalnya pair down-nya, habis itu untuk shock breaker-nya juga nggak terlalu pakai yang neko-neko. Ini pakai Kayaba Ultra. Sejauh ini yang gue rasain sih udah cukup empuk banget. Tapi sebenarnya bukan karena Kayaba Ultranya, tapi karena wheelbase yang udah panjang. Jadi untuk handling dan bantingannya tuh enak banget. Terus kalau kita lihat ini gardannya juga masih gardan OEM-nya FJ40, baik yang depan maupun belakang, dan final gear-nya juga standar. Waktu itu sih sempet ini pakai bannya gede, ban 33, tapi setelah bannya udah diganti ke ukuran yang lebih kecil lagi, akhirnya Bagas kembaliin lagi final gear-nya ke final gear yang standarnya. Nah, walaupun sebagian besar wujud dari FJ43 ini lebih klasik look, lebih orisinil, tapi untuk fendernya bagian depan ini untuk ngejar fungsional jadi dinaikin. Ini kalau nggak salah sekitaran masuk tahun 2000-an itu mulai banyak di Indonesia yang fendernya itu sebenarnya bukan dicoak, tapi dia dinaikkan. Nah, dengan dia dinaikkan, bagian panel yang sebelah sini ini akhirnya dicoak. Dan karena ini udah ditinggiin, jadinya kalau kalian ingat ada emblem Toyota Land Cruiser di sini, itu udah nggak bisa dipasang lagi karena ruangannya udah semakin tipis. Dengan posisi fender yang udah dinaikin ini, bagian depan ini nggak gampang mentok. Karena kalau misalnya kita udah pakai ban besar, fender tetap dalam posisi normal, dia biasanya bagian sini suka kena nih sama ban. Dengan dinaikkan gini, pertama bagian sini lebih tipis ciri-cirinya, terus di bagian belakangnya juga ini lebih naik lagi, nggak full sampai ke bagian bawah. Dan satu lagi, kalau kita lihat di bagian depan, itu dia fendernya ini bagian bawahnya udah nggak sejajar lagi dengan lekukan grill depan ini. Ini menurut gua sih fungsional, tapi untuk looksnya nggak terlalu beda ya kalau kita bandingin sama posisi asli fender dari FJ. Oke, sekarang kita akan ngomongin buat ban sama velg. Ini salah satu yang menarik ya buat gua. Jadi untuk bannya, ini salah satu ban yang udah jarang juga. Bannya pakai Dunlop yang road grippler, ini ukurannya 7,5 ring 16. Nah, yang banyak terkecoh juga adalah untuk velgnya. Mungkin sekilas kita ngeliatnya ini kayak salah satu velg orisinil ya dari FJ40 yang klasik, tapi sebenarnya bukan. Ini adalah velg dari yang seri 70. Jadi dari bandera, kalau teman-teman bisa bedain, salah satunya ciri-cirinya adalah di bagian sampingnya ini ada lubang-lubangnya. Kalau misalnya yang untuk FJ40 itu nggak ada lubang-lubangnya nih, jadi hanya ada lubang-lubang yang tipis-tipis ini. Sementara kalau yang di FJ yang 70 itu dia modelnya ada tambahan lubang bulat-bulat gini. Jadi ini velgnya velg bandera, tapi offsetnya udah di custom lagi supaya lebih sesuai untuk dipasang di FJ40. Nah, sementara untuk dopnya, ini juga dopnya sebenarnya jatuhnya jadi udah dikit di custom ya, tapi ini dopnya adalah asli yang untuk FJ40. Sementara untuk freelocknya di FJ Bagas ini pakai freelock dari Warren. Jadi kalau ketemu yang Aisin sih lebih mantap lagi ya.
Oke, tadi kalau kita ngomongin wheelbase-nya yang dipanjangin, berikut sebody-bodinya jadi FJ43, pastinya sasisnya itu harus dirubah ya, dipanjangin. Nah, teknik buat motong dan manjangin sasis itu ada berbagai macam. Ada yang motongnya di tengah, di bagian lekukan, lalu ditambahin besi sasisnya supaya lebih panjang, tapi bisa juga di ujung belakang. Nah, kalau ini dipanjanginnya di bagian belakang, jadi ujungnya yang ditambahin lagi sasisnya. Dan ini pengerjaannya semuanya dikerjain di bengkel langganan gua untuk off-road di Exitos yang ngerjain Herky dan kawan-kawan. Pekerjaannya menurut gua sangat rapi. Kalau orang nggak terlalu jeli, mungkin mereka akan mikir ini adalah FJ43 asli. Luar dari wheelbase yang lebih mundur ya, ini yang kelihatan banget. Ini FJ43-nya custom karena wheelbase-nya 2 kali lebih panjang dibandingkan untuk yang FJ43. Nah teman-teman, kalau misalnya kita lihat lagi ke bagian belakang untuk suspensinya, ini sama kayak di bagian depan. Jadi suspensinya itu masih stok, baik untuk pernya masih pakai per FJ40, cuma emang titik untuk pernya itu antingnya emang udah bergeser ya pastinya ya, udah lebih ke belakang lagi. Kalau FJ43 aslinya itu untuk anting pernya nggak di sini, dia masih agak ke depanan lagi, lebih jauh ke dalam lagi. Cuma karena ini wheelbase-nya dimundurin lagi, mundurnya sampai 12 inch dari standar, kita per down-nya sampai di ujung lagi seperti aslinya FJ40. Cuma titik yang bagian depannya pasti juga lebih mundur ya. Terus gardan sama pakai gardan asli, panen gearnya pakai Fager OEM-nya FJ40. Oke, saatnya kita ngeliat ke sini kan. Nah, buat mesin ya, jadi dulu zaman Bagas SD ini masih pakai mesin aslinya 2F, terus diganti ke mesin 14B ya, mesinnya truk Dina. Cuma emang bukan T, jadi ini NA, tapi emang Bagas ngerasa sebenarnya udah cukup sih performanya tanpa adanya turbo. Nah ini berarti karena 14B berarti itu cc-nya sekitar 36 sekian ya, jatuhnya 3700. Dan semuanya ini kondisinya kondisi stok, cuma Bagas nyegerin aja semuanya, jadi udah di refresh lagi parts-partsnya semua, sampai ke radiatornya juga stok. Cuma menurut gua yang cukup nyentrik di sini fan shroud-nya, bahannya dari aluminium, tapi pedal radiatornya masih bukan aluminium ya, fan shroud-nya aja nih rapi banget nih, dibikin pakai aluminium. Terus pastinya tetap masih pakai AC mobilnya, mobil buat jalan-jalan juga. Dan emang gua rasain sih masih enak banget sih, baik mesinnya maupun AC-nya ya, dingin. Jadi buat di bagian mesin ini nggak terlalu ada ubahan yang gimana banget. Bagas prinsipnya yang penting sehat, diajak jalan jauh juga enak. Bahkan nih kemarin dibawa ke Bromonya ini dijalaninnya dari Jakarta dan syukur nggak ada masalah sama sekali ya, semuanya sih aman-aman aja. Nah sekarang saatnya kita masuk. Pertama impresi gue ngelihat warna interior ya, jadi dengan warna body badge ini, terus interiornya warna seperti warna karamel ya, di bagian leather ini menurut gue sih cocok banget, masuk banget, nggak terkesan terlalu nyentrik, malah cenderung lebih kalem ya, lebih elegan gitu. Oke sih menurut gue, termasuk buat di bagian bawahnya, decknya itu juga udah ditutup semua. Ini warnanya lebih ke mirip ke warna beige, tapi dia sedikit lebih gelap lagi ya. Mana banyak pasir, kita habis keliling lautan pasir kemarin. Ini joknya juga udah dirubah, jadi joknya udah nggak pakai jok bawaan FJ-nya lagi. Termasuk yang menarik menurut gue di belakang, karena di belakang itu joknya udah dibikin madep ke depan, dan yang belakang itu joknya pakai punyanya Innova yang baris ketiga. Jadi nyaman banget sih menurut gue. Emang itu dia seperti yang Bagas bilang, konsepnya mobil ini bukan untuk dibikin berbalik ke aslinya, tapi klasik look, cuma di beberapa bagian disegerin lagi supaya untuk faktor kenyamanannya itu meningkat ya, seperti misalnya untuk jok. Terus untuk setirnya masih setir asli, panel-panelnya masih pada asli semua. Emang sih ada parts yang hilang, yang belum ketemu mungkin, kayak asbak nih. Gue tahu nih nyari asbak juga nggak gampang, nyari yang bagus, dan yang second yang bentuknya juga ini juga mahal ya.
Ini ada yang parts untuk fungsionalnya, ini ditempelin semacam outlet ya, inlet untuk USB, voltameter. Emang kelihatannya modern banget ya, cuma ini aja yang bentuknya kelihatan nggak otentik gitu, nggak klasik. Makan tadi itu dia kebanyakan masih asli, masih enak dilihat. AC juga ada pastinya buat fungsionalnya. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau kita ngomongin gearbox, ini gearboxnya udah pakai gearbox yang 4 speed. 4 speed Toyota, gue nggak tahu ini pakai yang HF 41 atau 42, tapi yang jelas 4 speed yang mundurnya itu ke kiri belakang untuk mundurnya. Transfer case-nya masih transfer case asli. Sementara bagian lainnya itu di dalam mungkin yang beda ada konsol box di tengah buat fungsional juga, sama sih ada konsol box. Kemarin gue udah sempet nyobain mobilnya pas lagi nyetir di Bromo. Mobilnya enak banget. Yang bikin wah menurut gue sih karena wheelbase-nya udah panjang banget, jadi nyetirnya nikmat banget sih. Keras-kerasnya FJ tuh kayak cukup hilang ya, cukup kayak terbantukan gitu dengan wheelbase-nya yang udah jadi sekitar 102 ini. Nah, kita udah duduk di barisan belakangnya nih. Ternyata jauh lebih luas daripada yang gue pikir ya. Tadi kalau kita ngeliat dari depan, kayak pas duduk di belakang tuh, wah kaki nekuk banget. Padahal nggak, jaraknya jauh ya. Untuk ukuran gue yang tingginya hampir 180 cm. Terus pakai jok Innova, nggak bohong sih ya, pakai jok modern enak banget. Cuma mungkin kalau gue harus dinaikin dikit belakangnya, nah ini baru enak. Dan gitu yang gue salutnya lagi, walaupun mobil tua, mobil klasik, tapi dia tetap dipasangin seatbelt ya. Dan seatbeltnya itu berfungsi gitu, jadi tetap ada ininya ya, tempat buat nyoloknya. Buat nyolok. Oh ya guys, terus di dalam gue juga bisa ngeliat buat roll barnya. Ini jadi mobilnya tuh udah dipakein roll bar, dan roll barnya itu karena ada penumpang di belakang, misalnya roll barnya full ya, nggak sekedar yang untuk ngelindungin penumpang di depan, tapi yang belakang juga dilindungin. Jadi dia modelnya berkotak, hampir seperti bentuk dari kerangka kanvasnya ini tuh. Roll barnya juga menurut gua cukup rapi pengerjaannya dan nggak terlalu rumit ya. Jadi buat mobil harian tuh masih enak dilihat, nggak terlalu berkesan racing. Buat mobil klasik kayak gini masih masuk lah konsepnya. Dan terus yang gue juga baru tahu lagi, jadi ternyata di mobil ini tadi kalau kalian lihat di depan akinya nggak ada. Pas gue tanya Bagas, ternyata akinya itu ada di konsol tengah. Jadi mobil ini yang uniknya juga untuk akinya ada di konsol tengah, tapi udah ditutup ya, jadi juga tetap aman kalau kita mau akses, cuma nggak terlalu susah juga. Jadi bagian tengah ini konsolnya buat buka, kalau kita buka pertama buat naruh barang-barang, terus di bagian bawahnya lagi, nah itu tempat aki bersemayam. Bersemayam, gue nggak tahu lagi bahasanya apa. Ya. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu buat review FJ40H, FJ43 punya Bagas dari tim kita. Mungkin lain kali gue akan coba buat review FJ teman-teman yang lainnya lagi ya. Kalau kalian punya saran, tinggal isi aja kolom komentar. Jangan lupa kalian subscribe buat yang belum. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dikasih ke like. Terima kasih yang udah nonton nih, dan gue thank you banget sama Bagas udah diajak buat jalan-jalan ke Bromo, nginep di Jiwa Jawa Resort, dan kita nyobain langsung pakai FJ-nya di lautan pasir. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di The Car Vlog yang berikutnya. Dadah. Iya, ternyata selesai review FJ-nya Bagas, belum selesai nih videonya. Karena nih gue pertama kali masukin video reviewnya ke dalam vlog kita di Bromo kali ini. Nah ini adalah makan terakhir kita sebelum kita habis ini cabut lagi balik ke Jakarta. Oh, dan Semarang buat Mas Aga. Kita makan dulu ya. Oke guys, akhirnya kita udah sampai di penghujung road trip kita ke Bromo. Thank you banget buat Bagas udah ngajakin nginep di Jiwa Jawa Resort, terus diajakin muter-muter pakai FJ-nya ke Bromo. Nah kalau menurut kalian apa perlu dibikin lagi nanti lanjutannya?
Lanjut Banyuwangi gimana aja? Nah, itu menarik juga tuh. Kita bikin road trip lagi yang berikutnya pakai FJ juga ke Banyuwangi. Kalau menurut teman-teman Bangla menarik, kira-kira ya udah langsung aja isi di kolom komentar. Insya Allah kita nanti set waktu ya. Sip. Kita set waktu buat jalan-jalan berikutnya nih. Oke, thank you guys ya. Sampai ketemu guys. Oke. Thank you semua.